Sekarang kita akan membicarakan hubungan Pancasila dengan hak dan kewajiban. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila. Hak dan kewajiban terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Untuk jelasnya, kita akan lihat pada setiap butir sila-sila tersebut. Hak dan kewajiban terdapat pada sila kedua, butir kedua, yang berbunyi mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi, menurut sila kedua, kita harus memperlakukan manusia itu sebagai manusia. Kita tidak boleh melihat orang lain itu lebih rendah atau lebih tinggi daripada kita. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka berdasarkan suku, keturunan mana, agamanya apa, lalu apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia bersekolah atau tidak bersekolah, dan apa warna kulitnya. Kita tidak boleh melihat hal itu dalam hal memperlakukan setiap manusia. Kita harus melihat manusia sama seperti kita manusia. Jadi kita memperlakukannya sama. Kemudian sila kelima butir ketiga mengatakan bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ini didukung oleh sila kelima Pancasila butir ketiga. Kemudian sila kelima Pancasila butir keempat menyebutkan bahwa kita harus menghormati hak-hak orang lain. Sebagai contoh, saat situasi sekarang, pemerintah melarang kita untuk pergi ke daerah-daerah, pergi keluar rumah. Pemerintah sangat menganjurkan kita untuk diam di rumah supaya bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Tapi banyak orang yang tidak memperhatikan anjuran pemerintah tersebut. Masih banyak orang ingin mudik, ingin pulang ke kampung halamannya di daerah. Kenapa pemerintah menganjurkan hal tersebut? Karena pusat dari COVID-19 ini banyak terdapat di kota. Di daerah hampir tidak ditemukan. Ketika orang kota pulang ke desa, maka orang desa pun kemungkinan besar juga terinfeksi virus COVID-19 ini. Padahal setiap orang memiliki hak untuk hidup sehat, untuk memiliki kesehatan. Jadi, ketika orang dari kota pulang ke kampung, mereka yang pulang tersebut mengambil hak orang desa untuk hidup sehat. Mereka menyebarkan virus COVID-19 yang sebelumnya belum sampai ke desa. Orang itu tidak menghormati hak orang desa. Selain itu, karena penyebarannya lebih banyak ketika mereka pulang ke desa atau bermain-main di luar rumah, mereka masih berkumpul dengan teman-teman di luar rumah, akibatnya COVID-19 ini akan semakin menginfeksi lebih banyak orang lain. Sehingga kita akan terpaksa tinggal di rumah lebih lama lagi. Kita yang sebelumnya hanya diminta selama 14 hari akan mundur selama 1 bulan. Kalau masih juga tidak dipedulikan, COVID-19 akan semakin menginfeksi banyak orang dan kita akan terpaksa semakin lama berada di rumah. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati pemerintah, untuk mengikuti anjuran atau peraturan dari pemerintah, mereka telah mengambil tidak menghormati hak kita. Mereka mengambil hak kita karena menyebabkan kita tidak bisa lagi
untuk jalan-jalan keluar rumah. Sehingga cara terbaik untuk menghormati hak orang lain adalah melakukan kewajiban kita sebaik mungkin. Sekarang kita akan beranjak kepada pertanyaan. Ada temanmu yang bertanya, bagaimana dengan hak dan kewajiban saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan sosial dan ekonomi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan sosial dan ekonomi juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kalau selama ini kita masih melihat bahwa terdapat perbedaan antara hak dan kewajiban antara orang-orang yang memiliki keterbatasan sosial dan ekonomi dengan orang yang memiliki kelebihan sosial dan ekonomi, hal itu adalah keliru. Maka tugas kitalah untuk memperbaikinya. Apakah Pancasila terkait dengan hak dan kewajiban? Tentu saja. Pancasila adalah dasar negara kita. Dasar negara kita artinya seluruh peraturan, seluruh undang-undang, seluruh hukum yang ada di Indonesia itu dibuat berdasarkan sila-sila pada Pancasila. Karena hak dan kewajiban disebutkan di dalam sila kedua, butir kedua, dan sila kelima, butir 3 dan 4, maka hukum yang ada di Indonesia, undang-undang yang ada di Indonesia pun mendukung keberadaan hak dan kewajiban. Demikianlah caranya Pancasila terkait dalam hal hak dan kewajiban. Pancasila dasar dari semua hukum yang juga melindungi hak dan kewajiban kita. Bagaimana negara menjamin hak warga negara? Dengan adanya hukum tersebut, dengan adanya perlindungan hukum yang dibuat berdasarkan Pancasila, negara menjamin hak warga negara. Kita bisa melaporkan jika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Maka pemerintah akan membantu kita melalui alat negaranya, yaitu polisi, hakim, jaksa, yang selalu berhubungan dengan hukum. Setiap manusia